Halo, selamat ketemu kembali. Kita akan belajar fisika lagi. Ada sehat ya, semangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya pada prisma. Pembiasan pada prisma. Prisma adalah benda optik berbentuk segitiga atau piramid, biasanya terbuat dari kaca bening. Diilustrasikan seperti ini. Sekarang seandainya sumber cahaya mengeluarkan cahaya, saya jatuhkan pada bagian salah satu sisi ini, bagaimana jalannya sinar. Sinar ini datang ke bagian salah satu sisi prisma, akan dibiaskan mendekati garis normal. Garis normalnya yang mana? Yang ini. Nah, kenapa terjadi pembiasan? Karena di sini udara lingkungan kaca kurang rapat, ini kaca lebih rapat. Kemudian sinar ini nanti jatuh pada permukaan sisi lainnya, keluar dari prisma, juga akan dibiaskan. Kalau ini tadi mendekati garis normal, kalau ini akan menjauhi garis normal. Kenapa? Karena di sini kurang rapat, di sini lebih rapat, maka akan terjadi pembiasan menjauhi garis normal. Lalu bagaimana garis ini kalau saya teruskan ke sana, kemudian ini juga saya teruskan ke sana. Coba perhatikan animasi berikut ini. Ya, di sini akan membentuk sudut yang saya kasih simbol huruf D ini. Jadi akan membentuk sudut ini. Ini saya kasih simbol D. Nah, D ini disebut sebagai sudut deviasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa cahaya yang masuk ke dalam prisma itu mengalami 2 kali pembiasan, yaitu ketika cahaya masuk ke dalam prisma dan ketika cahaya keluar dari prisma. Tadi juga sudah ditunjukkan bahwa perpanjangan sinar yang masuk dengan perpanjangan sinar yang keluar itu membentuk sudut yang saya kasih simbol D yang disebut dengan sudut deviasi. Maka sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar yang masuk ke prisma dengan sinar yang keluar dari prisma. Lalu sudut-sudut yang lain selain D ini sudah saya lengkapi. Yang pertama adalah sudut bagian puncaknya prisma ini, dinamakan sudut pembias prisma. Biasanya dikasih simbol beta. Lalu sudut yang ini dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Ini dinamakan sudut datang dengan simbol I1. Kemudian sudut yang ini. Sudut yang ini dibentuk oleh sinar bias pada permukaan pertama dengan garis normal. Dinamakan sudut bias pada permukaan pertama, dikasih simbol R1. Sedangkan sinar yang ini dengan garis normal ini
disebut sinar datang pada sudut datang pada permukaan yang kedua dikasih simbol I2. Sedangkan yang ini adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Ini dinamakan sudut bias pada permukaan yang kedua dikasih simbol R2. Sedangkan sudut-sudut yang lain yang nanti bisa digunakan walaupun tidak ada artinya digunakan dalam perhitungan. Yang pertama ini adalah sudut B, ini sudut Q, ini sudut R, ini sudut S. Dari sudut-sudut yang ada di sini yang sudah saya kasih nama, itu nanti ternyata ada hubungan bahwa sudut pembias prisma atau beta itu sama dengan R1 ditambah I2 dan sudut deviasi itu sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta. Ini didapatkan dari mana? Itu adalah menggunakan konsep sudut-sudut di dalam matematika yang sudah Anda pelajari. Mari kita bahas selanjutnya bagaimana mendapatkan sudut ini. Coba perhatikan dari segi 4 ini. Bentuknya segi 4 ini. Menurut matematika, bangun segi 4 itu sudut-sudut yang berhadapan itu kalau dijumlahkan sama dengan 180. Jadi P ditambah beta sama dengan 180 derajat. Atau P sama dengan 180 derajat dikurangi beta. Sekarang berikutnya pada segitiga yang ini. Pada segitiga yang ini, dalam matematika jumlah sudut pada bangun segitiga itu jumlahnya 180 derajat. Jadi P ditambah R1 ditambah I2 itu sama dengan 180 derajat. Atau P-nya nanti sama dengan 180 derajat dikurangi R1 dikurangi I2. Sekarang perhatikan dua persamaan ini. Di sini P sama dengan 180 derajat dikurangi beta, di sini dikurangi R1 plus I2. Oh, berarti kalau gitu ini sama, ini sama, ini sama, berarti kalau gitu ini juga sama. Maka beta sama dengan R1 ditambah I2. Bisa dipahami ya? Sekarang untuk berikutnya. Pada sudut lurus ini, jumlah sudutnya, besar sudutnya adalah 180 derajat. Padahal sudut ini merupakan penjumlahan Q ditambah D. Berarti D-nya sama dengan 180 derajat dikurangi Q. Sedangkan pada segitiga ini, Anda perhatikan, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Artinya Q tambah R tambah S 180 derajat. Berarti kalau gitu R tambah S itu sama dengan 180 derajat dikurangi Q. Sama dengan di atas ini tadi, kalau ininya sama Q, ini main 180 derajat, ini sama dengan, oh berarti kalau yang ininya sama, berarti D itu nanti sama dengan R ditambah S. Lalu sekarang yang R sendiri. R sendiri coba perhatikan di sini.
sudut ini bertolak belakang dengan sudut di sini. Artinya bahwa I1 nanti sama dengan R ditambah R1. Atau R adalah I1 dikurangi R1. Jadi R itu adalah I1 dikurangi R1. Sedangkan yang S ini, sudut ini juga bertolak belakang dengan sudut ini. Maka besarnya R2 dengan besarnya S ditambah I2 itu sama. Sehingga S itu sama dengan R2 dikurangi I2. Jelas ya? Nah, sehingga kalau R ditambah S, ini tadi, bisa saya ganti dengan ini sama ini. Yaitu I1 dikurangi R1 ditambah R2 dikurangi I2. Kalau kurungnya saya buka, yang plusnya saya jadikan 1 akan diperoleh R ditambah S itu sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi R1 dikurangi I2. Nah, ini bisa saya jadikan dalam kurung menjadi bentuk seperti ini. I1 ditambah R2 dikurangi R1 plus I2. Lah, R1 ditambah I2 itu sama dengan beta. Maka, rumus ini bisa saya ganti menjadi seperti ini. Lah, ini sama dengan apa? RS. Pada RS itu R ditambah S. Pada R ditambah S itu sama dengan D. Berarti D itu sama dengan I1 ditambah R2 dikurangi beta. Bisa dipahami ya? Ya. Sekarang contoh soalnya. Ada sebuah prisma terbuat dari kaca yang indeks biasnya 1,5 dan memiliki sudut puncak atau sudut pembias prisma 45 derajat. Satu berkas sinar datang pada salah satu bidang sisi dengan sudut datang 60 derajat. Tentukan besar sudut deviasinya. Untuk mengerjakan soal ini, rumus yang kita gunakan adalah D sama dengan I1 ditambah R2 min beta. Tetapi untuk menjawab ini, ditambah lagi rumusnya, yaitu beta sama dengan R1 ditambah I2. Nah, karena di sini data yang kita perlukan adalah I1, R2, dan beta. Kalau I1 sudah jelas, ini. Betanya sudah jelas ini. R2-nya ini kita harus mencari dulu dengan jalan yang panjang, yaitu menggunakan rumus pembiasan yang sudah kita pelajari terdahulu. Rumusnya adalah N2 per N1 sama dengan sin I1 per sin R1. Nah, N2 itu adalah medium 2, N1 adalah medium 1. Karena cahayanya datang dari udara menuju prisma, maka di sini N2-nya adalah kaca, N1-nya adalah udara. Nah, untuk N2-nya sudah jelas tadi 1,5. Sedangkan N1-nya udara itu di soal tidak ada, dianggap sudah hafal, yaitu 1. Sedangkan sin 60 derajat juga dianggap sudah hafal, yaitu setengah akar 3. Lalu kita kali silang. 1 kali 60 derajat atau setengah akar 3, nilainya setengah akar 3.
Sedangkan ini 1,5 kali sin R1 hasilnya 1,5 kali sin R1. Maka sin setengah 1,5 kali sin R1 sama dengan setengah akar 3. Sehingga sin R1 sama dengan setengah akar 3 per 1,5. Sama dengan sepertiga akar 3. Kalau dihitung pendekatannya nanti sama dengan 0,577. Maka sin R1 sama dengan 0,577. Nah, R1-nya sama dengan 35,3 derajat. Nah, kalau ini sudah tahu, kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu beta sama dengan R1 ditambah I2. Maka I2 sama dengan beta dikurangi R1. Betanya 45, R1-nya 35,3, hasilnya I2-nya sama dengan 9,7 derajat. Kemudian berikutnya yaitu sinar yang keluar dari prisma akan terjadi pembiasan, kita gunakan rumus pembiasan lagi. Kalau ini dari kaca ke udara. Kalau tadi dari udara ke kaca, maka N2-nya kaca. Kalau ini dari kaca ke udara, maka yang di atas adalah udara, bawahnya kaca. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. N11, N2-nya 1,5, I2-nya 9,7. Nanti kita kali silang, akan diperoleh sin R2 sama dengan 1,5 kali sin 9,7 derajat. Sin 9,7 derajat sama dengan 0,168. Kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 0,252. Jadi sin R2 sama dengan 0,252. Jadi R2 sama dengan 14,6 derajat. Nah, sekarang R2-nya sudah ketemu. Kalau R2-nya ketemu, I1-nya sudah ada, betanya sudah ada, kita gunakan rumus yang pertama untuk menjawab tentukan besar sudut deviasinya, kita masukkan angka-angkanya ini. D sama dengan 60 ditambah 14,6 dikurangi 45 sama dengan 29,6 derajat. Ya, demikianlah pelajaran hari ini. Ya, selanjutnya untuk tugasnya silakan Anda buka di Google Classroom. Jaga kesehatan, semoga tetap sehat. Terima kasih.